Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran hari ini kita masih mempelajari mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Sudahkah kalian menyimak materi sebelumnya mengenai dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Apabila belum, silahkan simak terlebih dahulu pada video sebelumnya. Dan apabila sudah, siapkan pena, buku tulis kalian, serta selamat menyimak. Sebelum masuk dalam strategi dakwah Rasulullah atau dakwah Nabi Muhammad selama di Madinah, kita akan belajar mengenai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah selama di Madinah. Kira-kira apa saja faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah selama di Madinah? Tahukah kamu bahwa nama kota Madinah sebelumnya ialah bernama Yathrib? Di sana terkenal memiliki masyarakat yang heterogen. Apa yang dimaksud masyarakat heterogen? Yang dimaksud dalam masyarakat heterogen di sini dijelaskan bahwasanya masyarakat Madinah itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kaum muslimin, yang mana kaum muslimin itu kaum yang setia pada Rasulullah. Di sini terbagi menjadi 2, Ansor dan Muhajirin. Ansor sendiri yaitu penduduk asli Madinah yang terbagi menjadi 2 kelompok yang sebelumnya saling berseteru, yaitu Aus dan Khazraj. Kemudian yang B, Muhajirin. Muhajirin yaitu kaum muslim yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, 2 kelompok itulah yang dikenal sebagai kaum yang setia kepada Rasulullah. Kemudian, untuk yang kedua yaitu kelompok musyrik yang kebanyakan tidak membenci Islam dan banyak yang akhirnya masuk Islam. Namun ada pula yang tidak suka seperti Abdullah bin Ubay. Kemudian nomor 3, kelompok Yahudi yang telah membaur dalam bahasa Arab namun tetap fanatik dengan ajarannya. Kelompok ini terbagi menjadi 3 kabilah besar, antara lain A. Bani Qainuqa, tinggal di bagian dalam kota Madinah; Bani Nadir, kabilah yang paling vokal terhadap Islam; dan yang terakhir yaitu Bani Quraizzah, tinggal di tepi kota Madinah. Tahukah kamu bahwasanya sebenarnya itu bangsa Arab dan bangsa Yahudi sebelum datangnya Rasulullah SAW di Madinah merupakan bangsa yang tidak pernah bersatu dan selalu terlibat dalam pertempuran. Nah, akan tetapi setelah Rasulullah datang ke Madinah, mereka menjadi bangsa yang bisa bersatu. Perdamaian mereka tidak serta-merta cukup dengan berdamai begitu saja, akan tetapi seperti ada perjanjian atau perdamaian yang disebut dengan kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Kira-kira kenapa ya mereka berdua antara 2 kaum ini tidak bisa bersatu? Coba kalian cari tahu. Kemudian setelah kalian tahu, dari sebenarnya dibalik semua ini, oleh sebab itu setelah kehadiran Rasulullah di Madinah membawa dampak positif bagi masyarakat Madinah, diantaranya berdamainya kaum muslim dengan kaum Yahudi sehingga muncullah istilah Piagam Madinah. Apakah kalian sudah tahu isi Piagam Madinah? Coba kalian cari tahu terlebih dahulu, kemudian kalian tulis isi Piagam Madinah. Poin yang dapat kita ambil dalam materi ini yaitu meski telah dibuatkan Piagam Madinah, kaum Yahudi tetap bersikap memerangi agama Islam, bahkan berusaha untuk menumpas ajaran Islam dengan kekerasan. Yang kedua, kaum Yahudi tidak sepenuh hati dalam menyikapi Piagam Madinah. Kemudian, padahal isi Piagam Madinah salah satu diantaranya ialah semua hak-hak yang diberikan kepada umat Islam diberikan pula kepada kaum Yahudi. Dan yang terakhir yaitu kaum muslim tetap berlaku baik kepada kaum Yahudi dan memberikan kebebasan beragama dan melaksanakan ibadah. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian cari isi Piagam Madinah, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian untuk bagian 2 kita mempelajari mengenai meneladani strategi dakwah Rasulullah dalam konteks keindonesiaan dan globalisasi. Sebelum masuk ke dalam materi strategi yang dilakukan oleh Rasulullah, perlu kita pahami bahwasanya Islam lahir di kota Mekah. Di kota itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Akan tetapi, agama Islam tersiar di kota Madinah. Jadi, pada dasarnya, Mekah adalah masa menyeru kepada Allah SWT yang mendapat tantangan luar biasa dari kafir Quraisy. Kemudian, Madinah ialah digunakan Rasulullah untuk membentuk masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat madani.
Berikut dasar-dasar dari terbentuknya masyarakat Islam yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, kemudian memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah, melaksanakan rukun iman, rukun Islam, dan hukum Islam secara istiqomah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi supaya dakwah yang dilakukan mampu dimengerti semua lapisan masyarakat, dan yang terakhir, Islam tidak mengenal paksaan dan kekerasan dalam berdakwah. Pembahasan terakhir dalam bab ini itu membahas mengenai menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah. Berikut penjelasannya. Tahukah kamu bahwa selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah berdakwah, akhirnya seluruh jazirah Arab mengakui kebenaran Islam? Kira-kira apa yang menjadi daya tarik dakwah tersebut? Coba kita simak berikut ini. Yang menjadi daya tarik ialah semangat persaudaraan yang berdasarkan ikatan akidah. Yang kedua, adanya perbedaan sistem keadilan yang diterapkan tanpa perbedaan. Yang ketiga, kehidupan sederhana yang dicontohkan oleh para penguasa atau pemimpin. Dan yang terakhir, persamaan derajat sehingga ukuran kemuliaan terletak pada ketakwaannya. Kemudian setelah itu, adapun strategi dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah yang dapat diambil sebagai pelajaran seorang muslim ketika berdakwah. Antara lain, yang pertama, tidak berputus asa mengajak orang untuk berbuat baik karena tugas manusia hanya berikhtiar. Menjadikan dakwah sebagai bagian dari kehidupan seorang muslim di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, selalu memiliki harapan untuk kemajuan Islam pada masa mendatang. Yang keempat, selalu mengambil pelajaran dari keberhasilan dakwah Rasulullah. Dan yang terakhir, tingkatkan kualitas diri, baik akademis maupun spiritual agar menjadi generasi terbaik di masanya. Tersebut materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi dakwah Rasulullah. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.